Mari kita lihat dapur kami. Sekarang kita mau bikin resep sayur pepaya muda buat menemani ketupat lebaran. Mari kita lihat dapur kami. Pertama-tama kita panaskan minyak buat menumis bumbu, dan kita siapkan bumbu-bumbunya dan sayur yang mau dimasak. Sambil menghaluskan cabai sama bumbu rempah-rempah, kita sambil memanaskan air yang buat bikin sayur godok. Sekarang kita mau ngeracik bumbu sayur godok. Pertama kita siapkan pepaya muda, kacang panjang secukupnya, pete sedikit, tempe yang udah dipotong-potong dadu, tahu yang udah dipotong-potong dadu, santan kira-kira 1 kelapa, santan tua, daging sapi apabila perlu, tapi kalau tidak pakai juga nggak apa-apa, cabai yang udah direbus, salam, lengkuas, sedikit gula merah, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan jangan lupa udang kering atau kita sebut dengan ebi. Mari kita nyiapkan bawang goreng buat taburan nanti sesudah sayur godok matang. Mari kita menumbuk cabai dulu. Pertama bawang putih kita tumbuk halus, bawang merah, lengkuas kita siapkan, kita pipihkan. Lengkuas dipipihkan, panaskan, kita siapkan salam lengkuas, kemiri, ebi. Supaya cepat halus kita membutuhkan sedikit garam untuk bikin supaya cepat halus. Mari kita menumbuk, tapi ntar belakangan, yang penting ini dulu rempah-rempah kita pipihkan yang kira-kira susah. Tumbuk. Kalau yang kepengen pakai blender boleh pakai blender, tapi kalau blender lebih cepat, tapi kalau pakai ulekan tradisional lebih sedap, lebih alami. Kalau pakai blender ya selera ibu-ibu mau pakai blender atau ditumbuk pakai cobek, itu selera masing-masing. Kalau ngulek supaya cepat halus, kita taburin garam sedikit biar cepat halus. Nah, ini udah kelihatan mau mulai menghalus. Sudah halus, kita tambahkan cabai merah yang sudah direbus. Kita ulek supaya merahnya menarik. Sedikit rawit bila ada yang suka pedas, tapi kalau nggak suka pedas cukup dengan cabai merah. Mudah kan ibu-ibu bikin sayur godok untuk nemenin ketupat lebaran. Ini udah kelihatan mau halus. Sesudah halus kita menumis, kita panaskan minyak goreng di dalam teflon. Kita nyalakan kompor, tuang sedikit minyak secukupnya, cukup. Nah, tunggu sampai minyak panas, baru nanti bumbu dimasukkan. Kita rapikan sambil menunggu minyak panas. Baunya udah sedap, baru bumbu aja. Kita ngumpulin bumbu ke tengah supaya
cepat dimasukin ke minyak yang udah panas. Kita coba kelihatan panas apa belum dengan sedikit bumbu. Kalau udah berbunyi ngangkat berarti udah panas, lalu kita masukkan ya, masukkan. Kita ratakan, nyusul. Sekarang udah kelihatan merah wangi. Kita masukkan 3 daun salam, 2 potong lengkuas. Kita aduk. Terus tambahkan daging yang udah disiapkan, daging sapi secukupnya. Apabila nggak ada daging nggak masalah, ini cuma ngasih tip-tip yang kira-kira bikin lezat masakan. Masukin petai yang udah disiapkan, kita tuang sedikit, aduk lagi. Karena udah wangi, kita matikan. Sekarang kita pindahkan air yang udah dipanaskan, sudah kelihatan mendidih. Masukkan kacang panjang, kita masukkan kacang panjang, sudah dimasukkan. Lalu pepaya muda kita masukkan, pepaya yang udah diserut masukkan. Kita tambahkan sedikit gula merah, boleh juga gula putih, terserah ibu-ibu yang mau memasak. Kita masukkan, tambahkan sedikit, tambahkan sedikit penyedap, sedikit cukup, karena kita mau pakai kaldu roiko. Yang ayam boleh, sapi boleh, terserah ibu-ibu perlunya mau roiko ayam atau roiko sapi. Sedikit aja untuk mengikat rasa di lidah. Kita masukkan. Nah, sesudah sayur masuk, kita mau masukkan potongan tahu, dipotong dadu yang udah disiapkan, tahu, tempe yang udah dipotong dadu, kita masukkan. Menunggu kira-kira dia udah layu, kira-kira udah layu. Terus masukin bumbunya, bumbu yang udah ditumis bersama tadi daging sapi, kita masukkan. Kita aduk, kita aduk. Harum, kaldunya udah terasa harum. Di bentar lagi sayur layu, karena tadi garam baru sedikit, cuman buat menghaluskan bumbu, pastinya masih kurang. Kita tambahkan sedikit lagi garam, masukkan. Sudah. Apabila memerlukan cabai yang agak kelihatan merah, tambahkan 2 sendok cabai giling
yang sudah ditumis supaya warnanya lebih merah. Tapi kalau nggak kepengen cabai merahnya banyak-banyak ya seperlunya. Nih kelihatan udah jadi sayur godok, udah wangi. Setelah itu udah kelihatan matang, kita belum masukin santan kelapa yang tua, kira-kira 1 butir. Nah ibu-ibu, ini santan kelapanya 1 butir yang tua, kita masukkan santan kelapa, menunggu sampai mendidih ya kira-kira 20 menit. Tapi kita kan cuman tip-tip memasak sayur godok, jadi nggak harus sampai tuntas, cuman ngasih tip buat ibu-ibu sayur godok untuk menemani ketupat lebaran. Udah kelihatan cantik tuh, sayur godok payak sudah mulai mendidih, itu tandanya sudah matang. Sudah itu kita taburkan bawang goreng yang ini, lihat bawang goreng secukupnya. Apabila kepengen banyak boleh banyak, tapi secukupnya aja kalau saya itu. Nah, sayur godok sudah jadi. Silahkan coba ya sayur godok di dapur kami. Masak yuk. Kita siapkan sajian di mangkok. Nah, boleh dicoba. Siapkan 1 mangkok sayur godok buat makan ketupat lebaran. Mudah kan ibu-ibu? Ayo silahkan mencoba.